kita hari ini akan belajar mengenai baris dan deret. Apa sih yang jadi permasalahan di dalam baris dan deret ini? Yang pertama itu biasanya kesulitan dalam membedakan antara baris aritmatika dan geometri. Yang kedua, biasanya ada dua rumus yang sering digunakan, yaitu rumus UN dan SN. Bagaimana sih kapan menggunakan UN dan kapan menggunakan SN? Yang ketiga, bagaimana membedakan antara soal cerita aritmatika dan soal cerita geometri. Kita akan bahas semuanya tentang aritmatika dan geometri dalam video ini. Oke, apa sih yang menjadi perbedaan antara aritmatika dan geometri? Cara membedakannya, kita lihat di sini. Untuk aritmatika itu biasanya ditambah atau dikurangi bilangan yang sama. Sedangkan untuk geometri itu dikali atau dibagi bilangan yang sama. Jadi antara satu angka ke angka yang lainnya dikali atau dibagi bilangan yang sama. Kita lihat contoh. Misalkan di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Apakah ini masuk ke aritmatika atau geometri? Kita lihat antara 2 ke 4 itu ditambah 2, antara 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, 8 ke 10 pun ditambah 2. Nah, karena ditambah oleh bilangan yang sama, maka dia masuk ke barisan aritmatika. Nah, kita lihat di sini 20, 17, 14, 11, 8. Kita lihat perbedaannya dari 20 ke 17 dikurangi 3, dari 17 ke 14 kurangi 3, 14 ke 11 kurangi 3, 11 ke 8 kurangi 3. Maka dia masuk ke aritmatika karena ditambah atau dikurang bilangan yang sama. Sekarang kita lihat 1, 2, 4, 8, 16. 1 ke 2 itu dikali 2, dari 2 ke 4 pun sama dikali 2, dari 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, maka dia masuk ke barisan geometri karena dikali oleh bilangan yang sama. Kita lihat lagi 54, 18, 6, 2. Dari 54 ke 18 itu dibagi 3, lalu dari 18 ke 6 bagi 3, 6 ke 2 bagi 3. Nah, karena dia dibagi oleh bilangan yang sama semuanya, maka dia masuk ke geometri. Nah, jadi tadi perbedaan aritmatika dan geometri, kalau aritmatika dia ditambah atau dikurangi bilangan yang sama antara angka satu ke angka yang lainnya, sedangkan untuk geometri dikali atau dibagi bilangan yang sama. Kita lihat apakah ini barisan apa jika ada soal cerita seperti ini. Hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 880 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksinya meningkat sebanyak 110 setel. Nah, kita lihat bulan ke-1 itu ada 880. Karena di sini ada keterangan meningkat sebanyak 110 pada bulan berikutnya. Ini asalnya 880. Bulan kedua meningkat 110. Ini bulan ketiga ditambah lagi 110. Kita lihat. Ya, dari 8.080 ditambah 1.010 jadinya 9.090. Lalu dari 9.090 tambah lagi karena bulan berikutnya pun sama meningkat 110 jadi 101. Nah, karena dia ditambah oleh bilangan yang sama setiap bulannya, maka soal cerita ini masuk ke soal cerita aritmatika. Kita lihat lagi, ini barisan apa? Seorang anak menabung di bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Pada bulan pertama 50.000, bulan kedua 55.000, bulan ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar tabungan anak tersebut selama 2 tahun adalah, kita lihat, bulan pertama dia menabung 50, bulan kedua dia menabung 55.000, bulan ketiga dia menabung 60.000. Di sini ada kenaikan dari 50 ke 55.000 itu 5.000. Lalu dari 55.000 ke 60.000 itu 5.000. Karena kenaikannya tetap, yaitu ditambah oleh bilangan yang sama, yaitu 5.000, maka dia masuk ke aritmatika. Kita lihat lagi, apakah ini barisan apa? Di sini keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya.
Jika keuntungan bulan pertama 600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6. Yang pertama, dia punya 600.000. Bulan kedua, karena di sini ada kata-kata, menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Berarti 600.000 kali 2, jadi 1.200.000. Lalu bulan berikutnya juga 2 kali lipat, berarti jadi 2.400.000. Di sini maka loncatnya dikali 2, dari 1.200.000 ke 2.400.000 juga dikali 2. Sehingga karena dia dikalikan oleh bilangan sama, masuk ke barisan geometri. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada pertambahan penduduk setiap tahun suatu desa mengikuti aturan barisan geometri. Kalau ini sudah terlihat ya, karena di sini sudah ada kata-kata barisan geometri. Pertambahan penduduk tahun 2010 sebanyak 24, sebesar 24, tahun 2011 sebesar 48 orang, 2012 96, pertambahan penduduk pada tahun 2015. Kita lihat di sini, tahun 2010 penduduknya 24, lalu 2011 penduduknya 48, lalu dari 2012 penduduknya 96. Dari 24 ke 48 dikalikan 2, lalu dari 48 ke 96 dikalikan 2 juga. Nah, sehingga dia masuk ke barisan geometri karena dikalikan oleh bilangan yang sama. Nah, itu adik-adik bagaimana membedakan antara barisan geometri dan aritmatika. Nah, sekarang kita belajar unsur-unsur dalam barisan aritmatika dan deret aritmatika. Tadi ketika ada 2, 4, 6, 8, 10, dia masuk ke aritmatika karena dia ditambah oleh bilangan yang sama, yaitu 2. Nah, ketika suku di sini ada yang namanya suku ke-1, yaitu ini 2. Atau kita singkat U1, lalu suku kedua, yaitu yang letaknya di kedua, yaitu 4, atau kita singkat U2, suku ketiga, 6, atau kita singkat U6, dan suku kelima, yaitu 10, saya singkat U5. Nah, ketika kita punya suku ke-100, maka dinamakan dengan U100. Nah, suku ke N maka dinamakan dengan UN. Nah, jadi disinilah definisi apa itu UN. UN itu suku ke N untuk suatu barisan aritmatika atau geometri. Nah, itulah UN. Sekarang ketika saya tanya berapa sih jumlah dua suku pertama? Dua suku pertama jumlahnya kan berarti 2 ditambah dengan 4, yaitu 6. Nah, inilah yang dinamakan dengan S2. Kalau saya tanya berapa jumlah 3 suku pertama, 3 suku pertama itu berarti 2 tambah 4 tambah 6. Berarti di sini harusnya ini 12, maka itulah S3. Lalu jumlah 20 suku pertama berarti 2 tambah 4 tambah 6 sampai dengan penjumlahan suku ke-20, yaitu atau saya namakan S20. Nah, ketika jumlah N suku pertama, makalah ini yang dinamakan dengan SN. Jadi, kalau tadi UN itu suku ke N, sedangkan SN itu jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika atau geometri. Oke, kita lihat di sini ada aritmatika dan geometri, baris dan deret secara global. Di sini untuk UN, atau tadi suku ke N, untuk aritmatika rumusnya A tambah N min 1B, sedangkan SN N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Sedangkan geometri A, R, pangkat N min 1, untuk SN-nya A, R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, di sini untuk geometri selain SN ada S tahingga, yaitu kita ingin mencari jumlah sampai tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, di sini A per 1 min L. Nah, tadi sudah dijelaskan UN dan SN itu apa. Tadi UN itu suku ke N, SN itu jumlah N suku pertama. Nah, di sini ada B. Jadi tadi perbedaan aritmatika dan geometri, kalau aritmatika kan ada selisih, maka itulah yang dinamakan dengan B. Lalu untuk geometri, tadi ada unsur perkalian atau pembagian, maka itu yang disebut rasio atau R. Maka R di sini ada rasio pembagian dua suku yang berdekatan, atau kalau di sini B untuk aritmatika selisih dua suku yang berdekatan.
Untuk A itu tadi yang tadi U1 atau suku pertama. Oke, kita lihat di latihan soalnya. Di sini hasil produksi pakaian seragam sekolah putih abu-abu yang dibuat oleh siswa-siswa SMK jurusan Tata Busana pada bulan pertama menghasilkan 80 setel. Setiap bulan berikutnya hasil produksi meningkat sebanyak 10 setel dengan penambahan yang tetap. Di sini ada 10 setel dengan penambahan yang tetap. Maka banyaknya hasil produksi 6 bulan pertama adalah, kita lihat di sini. Nah, suku pertama, ini bulan pertama itu menghasilkan 80 setel. Karena di sini di soal ada setiap bulannya meningkat 10 setel dengan penambahan yang tetap. Artinya bulan keduanya 80 ditambah dengan 10, jadi 90. Lalu dari yang ketiganya 90 tambah 10 juga jadi 100. Maka dia masuk ke barisan aritmatika karena ditambah oleh bilangan yang sama. Nah, ketika sudah tahu ini barisan aritmatika, maka yang harus dilakukan, yang digunakan rumusnya yang mana? Apakah UN atau SN? Kita lihat di sini di soal. Karena yang ditanyanya banyaknya hasil produksi selama 6 bulan pertama, artinya selama 6 bulan pertama itu kita menjumlahkan produksi dari bulan pertama, kedua, ketiga, sampai dengan ke-6. Nah, kalau ada unsur penjumlahan berarti yang dicari adalah SN. Nah, S6, karena di sini inginnya 6 bulan pertama. Oke, di sini A-nya sudah jelas, yaitu A itu suku pertamanya 80, lalu selisihnya 10, karena di sini ada jumlah penambahan tetap 10, dan N-nya 6. Nah, tadi karena yang digunakan adalah SN, jumlah N suku pertama. SN sendiri rumusnya tadi untuk aritmatika adalah N per 2, 2A tambah M-1B. S6, maka di sini N-nya diganti dengan angka 6. Tadi didapat dari sini 6 bulan, maka N-nya 6 per 2, rumusnya 2A, A-nya 80, tadi ini yang pertama diproduksi. Lalu N-nya tadi 6 kurangi 1 dan B itu selisih. Tadi yang ini 10. Atau bisa mengurangi 90 kurangi 80. 10. Oke, maka hasilnya 2 kali 80, 160. 6 kurangi 1 tambah kali 10. Jadinya 50. Sehingga tadi ini 160 tambah 50, 210 kali dengan 3. 3 itu hasil dari 6 dibagi dengan 2. Maka 3 kali 210, jadi 630. Nah, maka jumlah produksi dari bulan pertama sampai bulan ke-6 di SMK jurusan Tata Busana ini adalah 630. Nah, adik-adik, jadi ketika kalian dapat soal, kalian harus mengetahui dulu apakah ini barisan aritmatika atau barisan geometri. Setelah tahu, oh itu aritmatika atau oh itu geometri, maka apa yang digunakan rumusnya? Apakah yang UN atau yang SN? Kalau ditanyanya unsur penjumlahan, seperti soal ini, menjumlahkan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-6, maka gunakan rumus yang SN. Tetapi kalau yang digunakan, yang ditanyakannya hanya misalkan produksi bulan ke-6 saja atau bulan ke-10 saja, maka itu gunakan UN. Ya, oke, kita lanjut kembali tentang barisan aritmatika dan geometri soal ceritanya. Di sini ada tempat duduk gedung pertunjukan film, diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris dan paling depan tuh ada 20 kursi, kapasitas di gedung itu ada berapa? Kita lihat di sini, karena baris pertama itu ada 20 kursi, saya tulis di sini pertama ada 20 kursi, lalu kedua itu kan 4 lebihnya dari di depannya, berarti ada 24, baris ketiga nambah lagi 4, ada 28. Nah, karena ada pertambahan ini, maka dia masuk ke barisan aritmatika. Nah, lalu kita sudah tahu ini barisan aritmatika, lalu rumus mana yang digunakan? Apakah UN atau SN? Nah, karena di sini pertanyaannya kapasitas gedung itu berapa, artinya kita harus menjumlahkan dari baris pertama sampai ke baris terakhir ada berapa kursi. Dan di sini ada 15 baris sebagai M-nya.
Di sini A-nya 20, maka yang digunakan di sini rumusnya SN kembali. Lalu ini yang digunakan S15. Nah, bedanya 4. 4 itu dapat dari tadi, ini 4 atau tadi 24 dikurangi 20. Penambahan tiap baris ada 4. N-nya 15 dari banyaknya baris kursi dalam gedung. Nah, yang ditanya adalah S15. Sn rumusnya N per 2, 2A tambah N-1B untuk barisan aritmatika. S15, maka N-nya diganti dengan angka 15, 2A, A-nya tadi kursi di barisan depan ada 20, N-nya 15, B-nya selisihnya tadi 4. Nah, maka di sini 15 per 2, 2 kali 20, 40, 15 kurangi 1, 14 kali 4, 56. Maka jadi 40 tambah 56 bagi 2 kali 15, yaitu 720. Nah, maka kapasitas yang ada di gedung itu adalah 720 kursi atau 720 orang. Kita lihat lagi soal berikutnya. Di sini jumlah produksi suatu pabrik pada setiap bulannya bertambah secara tetap. Jika banyaknya produksi bulan pertama 17 ton dan jumlah produksi bertambah setiap bulannya 3 ton, maka produksi pada bulan kelima adalah, kita lihat di sini. Pertama itu produksinya adalah 17 ton bulan pertama. Dan jumlah produksi setiap bulannya tetap 3 ton, artinya 17 ditambah dengan 3, jadi 20, tambah lagi 3, bulan berikutnya 23. Nah, maka dia masuk ke barisan aritmatika dengan suku pertamanya adalah 17. Nah, sekarang rumus apa yang digunakan di aritmatika ini, UN atau SN? Kita lihat di sini pertanyaannya. Maka banyak produksi pada bulan kelima. Nah, karena yang ditanyanya hanya bulan kelima saja, tidak menjumlahkan dari bulan pertama sampai bulan kelima, hanya bulan kelima saja, maka yang digunakannya adalah rumus UN. Karena di sini bulan kelima, maka U5. Oke, kita lihat di sini. Bedanya 3, tadi penambahannya 3, N-nya 5, bulan kelima. Dan yang ditanya adalah hanya pada bulan kelima saja, berarti U5. Maka UN sendiri rumusnya A tambah N-1B. Dengan A-nya tadi ini 17, N-nya 5, dikurangi 1, B-nya 3. Maka 5 kurangi 1, 4 kali 3, 12. 12 ditambahkan dengan 17. Sehingga hasil U5-nya 29. Maka banyaknya produksi pada bulan kelima adalah 29. Di sini kita latihan soal untuk yang berikutnya kita bahas. Di sini Andi menabung di bank 10.000, lalu pada bulan berikutnya menabung kembali 20.000 dan bulan ketiga menabung kembali 40.000. Jika melihat polanya, berapa yang ditabung Andi pada bulan ke-6? Kita lihat bulan pertama dia menabung 10.000, bulan kedua 20.000, bulan ketiga 40.000. Di sini ada perkalian dari 10.000 ke 20.000, yaitu kali 2, dari 20.000 ke 40.000 dikali 2, sehingga dia masuk ke barisan geometri dengan A-nya 10.000. Nah, dari geometri ini apa yang ditanya? Apakah jumlahnya atau UN-nya atau SN-nya? Kita lihat di sini pertanyaannya, jika melihat polanya, berapa yang ditabung Andi pada bulan ke-6? Karena yang ditanyanya hanya bulan ke-6, maka yang ditanyakannya adalah UN atau U6. Dengan rasio, di sini kita cari rasionya 20.000 dibagi 10.000, yaitu 2. Lalu N-nya 6, karena dicari pada bulan ke-6. Yang dicari adalah U6, jadi UN di mana N-nya 6. U6 sama dengan UN. Rumus untuk geometri AR pangkat M-1 dengan A-nya tadi 10.000, R-nya 2, N-nya 6. Nah, perhitungannya di sini 6 kurangi 1, 5, 2 pangkat 5 adalah 32, maka 32 kali 10.000, jadi 320.000. Nah, maka yang ditabung Andi pada bulan ke-6 yaitu adalah 320.000. Untuk soal berikutnya, di sini seorang dokter memberikan resep 180 mg kepada pasien yang menderita suatu penyakit kronis. Petugas medis menyatakan bahwa obat tersebut harus diminum setiap 6 jam sekali. Setiap 6 jam
60% dosis awal akan keluar dari tubuh. Jika seorang pasien mengalami medis dan terus-menerus mengkonsumsi obat ini, maka maksimum banyaknya obat yang berada di tubuh pasien adalah, oke, kita ilustrasikan. Di sini bulan pertama 180 mg. Nah, bulan kedua karena di sini 60% dosis keluar, artinya yang masuk ke dalam tubuhnya adalah 40%-nya, yaitu 100 kurangi 60. Jadi 40%-nya dikali dengan dosis yang pertama 180, yaitu 72. Nah, lalu bulan ketiga 40%-nya lagi dari 72, yaitu 28,8. Nah, ini yang ditanya adalah, maka ini barisannya geometrik karena dikali 40% dikali 40%. Lalu dari geometri itu apa yang ditanya? Di sini maksimum banyaknya obat yang berada dalam tubuh. Nah, karena di sini tanya maksimum, berarti ini masuknya ke S tahingga. Karena kita tidak tahu sampai berapa maksimumnya. Maka di sini digunakan rumus untuk S tahingga, geometri untuk S tahingga. Di mana A-nya 180 dan ini masuk ke soal geometri tahingga, S tahingga. Rasionya 40%. Karena yang masuk ke dalam tubuhnya 40%. S tahingga yang ditanyanya, S tahingga itu rumusnya A per 1 min R. Biasanya saya mengingatnya dengan kata-kata air. Nah, A-nya 180, 1 min 40%. Nah, cara menghitung cepatnya, 1 dikurangi 40 per 100, ini tinggal 100 kurangi 40, 60. Nah, 100-nya tetap jadi 60 per 100. Sehingga 180 dikali 60 per 100 dibalik jadi 100 per 60. Sehingga 180 kali 100 dibagi 60. Jawabannya adalah 300. Nah, maka jumlah maksimum yang masuk ke dalam tubuh dosisnya adalah 300 mg. Kita ke soal berikutnya. Bagaimana ketika ada soal seperti ini? Suku keempat dan ketujuh suatu barisan aritmatika berturut-turut 17 dan 29. Suku ke-25 adalah, nah di sini sudah jelas barisannya barisan aritmatika. Nah, diketahui suku keempatnya 17, suku ke-7-nya 29. Nah, yang ditanya suku ke-25. Oke, jadi di sini H-nya belum ada, B-nya belum ada, tapi yang dicari suku ke-25. Oke, diketahui suku keempat, berarti di sini U4 sama dengan 17. Lalu suku ke-7 29, berarti U7 29. Dan yang ditanya adalah suku ke-25. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, sebetulnya ini menggunakan, karena yang diketahuinya U4, maka sebetulnya menggunakan rumus UN. UN-nya untuk UN aritmatika, yaitu A ditambah N-1B. Tapi di sini saya akan menggunakan cara cepat. Oke, triknya seperti ini. Dalam aritmatika itu ada yang namanya B, yang membedakan aritmatika dan geometri. Aritmatika itu pakainya B atau selisih, kalau geometri R atau rasio. Oke, ciri khas aritmatika dia punya B. Sekarang kita lihat, dari U4 dan U7 itu selisihnya adalah 3. Jadi sini 7 kurangi 4, 3, sama dengan 29 pun kita kurangi dengan 17, sehingga 12. Maka didapat bedanya adalah 12 dibagi dengan 3, yaitu 4. Nah, sudah ditemukan B-nya 4. Nah, sekarang yang ditanya adalah U25. U25 kita bisa menggunakan U4 atau U7, tapi saya di sini menggunakan U7. Nah, U25 saya bisa ubah seperti ini, U7 ditambah, nah 18 dapat dari mana? Karena dari 7 ke 25 itu butuh 18 angka lagi, maka ini 18 dari 25 dikurangi dengan 7, jadi hasilnya 18B, karena ciri khas dari aritmatika ada beda. Sama dengan U7-nya diketahui di soal 29, ditambah 18 dikali B-nya tadi yang diketahui 4, dihitung. Sehingga 29, 18 kali 4, 72, sehingga didapat 29 tambah 72, 101. Sehingga didapat U25-nya adalah 101. Oke, gimana kalau soalnya geometri? Suku ketiga dan suku kelima suatu baris geometri berturut-turut 8 dan 32. Suku ketujuh barisan itu adalah, suku ketiganya
diketahui 8 dan ini jelas barisannya adalah barisan geometri. Lalu suku kelima, di sini suku kelimanya adalah 32, maka U5 sama dengan 32 dan yang dicari adalah suku ke-7 atau yang dicari U7. Nah, sebetulnya ini juga menggunakan rumus UN untuk geometri yaitu AR N pangkat min 1. Tapi di sini saya gunakan cara cepat. Nah, tadi kalau di aritmatika itu ada B, sedangkan di geometri ada R, rasio. R sama dengan, di sini perbedaannya, ini U5, U3. Kita kurangi 5 dengan 3, sehingga R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan, kalau rasio kita bagi 32 dibagi dengan 8. Oke. R pangkat 2 sama dengan 32 dibagi 8, yaitu 4. Jadi tadi 2 itu R pangkat 2 dapat dari 5 dikurangi 3, jadi 2, lalu ini 32 dibagi 8, sehingga 4. Kalau R pangkat 2 sama dengan 4, maka didapat rasionya otomatis 2, yaitu berapa pangkat 2 hasilnya? 4, yaitu 2. Atau akar dari 4, yaitu 2. Nah, sekarang yang dicari itu adalah U7. U7 kita bisa gunakan U5. U5 dikali, ciri khas geometri ingat R, U5 dikali R, pangkatnya berarti ini 7 dikurangi dengan 5. Jadi U5 kali R pangkat 2. U5-nya berapa? U5-nya dari soal 32. R-nya tadi dihitung 2, pangkat 2. Pangkat 2 itu dari 7 kurangi 5. Karena yang diketahui, yang dicarinya U7 dan kita gunakan U5. Sehingga 2 pangkat 2 itu 4, jadi 32 dikali dengan 4, hasilnya 128. Maka didapatlah bahwa U7-nya yaitu 128. Oke, adik-adik, itulah tentang barisan dan deret. Semoga ini bisa menambah wawasan kalian dan pencerahan buat kalian tentang barisan dan deret aritmatika. Subscribe terus channel Bu Guru Tatin agar kalian bisa dapat bab-bab lain di matematika, bab-bab lain di dalam matematika. Sampai jumpa.